Oke, baik. Sekarang saya akan mempresentasikan presentasi ya usulan ya tentang inovasi pembelajaran dari saya atas nama Rio Rahman dari Universitas Telkom dengan judul Gather Town sebagai sarana pembelajaran yang meningkatkan kualitas pengalaman pengguna atau user experience. Berikut adalah abstraknya dan beberapa keywordnya. Latar belakang dari penelitian ini bahwa di era pandemi ini, ketika terutama ini pada bulan Maret ya, karena pandemik ini terjadi peningkatan jumlah download aplikasi-aplikasi yang terkait pada video conference, Skype, Zoom, House Party, dan mungkin ini data yang dari negara di Amerika sana, sehingga yang besar ada Skype, tapi di Indonesia yang cukup mendominasi adalah Zoom dan Google Meet, terutama dalam proses pembelajaran ini juga sangat sering digunakan. Dan hal ini menimbulkan beberapa keluhan, beberapa keinginan untuk perbaikan dalam proses pembelajaran, ada kejenuhan di sana, dan ada beberapa riset yang juga menunjukkan bahwa kelelahan yang ditimbulkan ini akibat neuropsikologi karena ada beberapa aspek-aspek yang lain ya yang membatasi. Nah, maka dari itu di sini dicari melalui penelitian ini kami mencoba mencari apa kira-kira solusi improvement atau perbaikan terhadap fenomena ini. Dan kita menggunakan pendekatan value proposition canvas. Kita coba mengetahui apa customer jobs, gains, pains, kemudian kita lihat dari tiga hal ini apa kira-kira gain creators, pain relievers, dan apa kira-kira produk dan service-nya. Maka didapatkan berikut adalah keenam aspek tersebut yang dipetakan, dan kita menduga bahwa penggunaan Gather Town dapat bisa menjadi gain creator dan juga bisa menjadi pain relievers. Begitu. Jadi ini maka dari itu dilakukanlah penerapan dari Gather Town ini. Kita memulai dengan tahapan persiapan ya, ini beberapa tahapan ya ketika kita ingin mengimplementasikan Gather Town, dan ini inovasi yang bisa dibilang mudah untuk diduplikasi ya, bisa diterapkan dengan mudah, namun peningkatan kualitasnya signifikan. Jadi kita bisa langsung mengakses, memilih peta yang ingin kita gunakan, space yang kita gunakan, lalu kita masuk, dan kita di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan ya, yang itu membuat banyak pengalaman yang lebih menarik dibandingkan video conference yang konvensional, di mana kita terbatas di dalam kotak yang berkomunikasi dan hanya menampilkan wajah. Di sini kita bisa berjalan, bisa berhilir mudik ke sana kemari, begitu, dan ada juga bisa kita menimbulkan suara background yang real seperti suara gemericik air, suara tiupan angin dan lain-lain. Kita bisa gunakan beberapa emoticon yang lebih ekspresif, dan kita bisa dan jarak jadi sangat realistik, sehingga kita hanya bisa berkomunikasi dengan orang yang dekat. Tapi dosen ketika duduk atau berdiri di atas lantai yang memiliki fitur broadcast, maka suaranya akan terdengar ke seluruh ruangan. Kemudian kita juga bisa membuat ruang diskusi di mana antara kotak yang satu dengan kotak yang dua itu tidak akan saling mengganggu suaranya meskipun lokasi berdekatan. Jadi ini adalah private space istilahnya. Begitu, dan juga papan tulis ini adalah menjadi sebuah collaborative board ya. Mahasiswa bisa secara berkolaborasi membuat gambar, membuat diagram, dan ini sangat penting terutama saya menerapkan dalam mata kuliah sistem dinamis, dan sehingga mahasiswa bisa bekerja sama dalam membuat diagram secara bersama-sama, dan itu hal yang menyenangkan bagi mahasiswa. Seperti realnya seperti di kelas begitu ya, bisa bersama-sama, bisa berkreasi. Kemudian secara tidak terduga salah seorang mahasiswa mengsosialisasikan hal ini di media, begitu, di media sosial pribadinya, kemudian mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, bahkan diangkat di beberapa media seperti beberapa koran ya, seperti
kumparan, Tribun dan lain-lain, dan bermunculan beberapa komentar dari netizen, mungkin kita sebut begitu, dari masyarakat tentang bagaimana metode ini, ya, bagaimana berpotensinya metode ini. Dan ini menjadi sebuah pertanda barangkali ini bisa menjadi solusi untuk pembelajaran digital terutama di masa pandemik. Dan tadi memberikan sebuah pengalaman pengguna yang lebih baik lagi. Dan berikut adalah beberapa daftar pustaka yang menjadi dasar. Oke, berikut saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana menerapkan Gather Town. Jadi saya ini sebagai dosen di sini sedang berjalan ke arah ruang kelas. Kemudian saya memilih classroom yang saya kunjungi. Oke. Kemudian di sini tadi seperti saya bilang di sini ada ruang kelasnya, ya, dan saya bisa berpidato begitu, bersuara di sini. Kemudian ya di sini seperti bagaimana video conference pada umumnya ada open mic, open cam, begitu. Kemudian ini adalah lokasi belajarnya begitu. Dan di Gather Town kita juga bisa melakukan build, ya. Kita bisa menaruh beberapa objek, ya, yang memudahkan, yang memperbaiki atau memperbagus space kita untuk mahasiswa bisa terus belajar. Kemudian space ini cukup, saya rasa kami merasa sangat menarik, ya, karena kita bisa menjelajah ke open space begitu, membuat kita seakan-akan berada di taman dan ada air, ada sungai dan lain-lain. Mungkin sekali-kali kita bisa belajar di taman seperti ini, meskipun mereka berada di kelas, tapi ini memberikan sebuah tiruan suasana yang berbeda, ya. Ini tiruan suasana yang berbeda. Dan ini cukup mudah, kita bisa menginvite-nya dengan mudah. Kita bisa pilih bahwa linknya tidak akan expired. Lalu kita copy invite link dan kita bisa kirim langsung ke mahasiswa atau ke siswa kita, dan mahasiswa bisa langsung mengakses. Tidak rumit, ya, langsung bisa men-setting avatarnya. Mahasiswa bisa memilih juga kira-kira avatarnya seperti apa, wajahnya, mukanya, warna kulitnya dan lain-lain. Semirip dengan dirinya, mengekspresikan dirinya bebas begitu, ya, dan kemudian hadir di sini dengan cepat. Jadi praktis untuk digunakan. Dan ini juga hanya salah satu pilihan peta, kita bisa banyak memilih menggunakan banyak peta yang lain. Oke, demikian presentasi dari kami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar. Terima kasih.